Nah, ini mungkin kita bahas secara singkat aja. Ini ada 3 contoh, tapi kita bahas singkat Bapak Ibu ya. Jadi tadi ya, prinsipnya adalah teori sains itu yang kita sebut teori sains. Nanti kita akan bahas lebih jelas di demarkasi sains dan non sains. Itu dia harus falsifiable, gitu ya. Dia harus menunjukkan bahwa ada peluang dia menjadi salah, ada cara ya, ada cara bahwa dia menjadi salah. Nah, ini contohnya kita bisa di ini Bapak Ibu ya, kita ambil di bidang security, khususnya di bidang kriptografi ya. Jadi ini singkat saja ya. Jadi kalau di kriptografi itu kan dia ada yang disebut algoritma Cipher Bapak Ibu ya. Jadi itu algoritma yang biasa kita sebut algoritma enkripsi dan sebagainya gitu ya. Nah, di situ ada kriteria keamanan ya. Jadi kriteria keamanannya itu macam-macam nih. Ada yang disebut unconditional security. Jadi ini kriteria keamanan yang dia pokoknya aman tanpa asumsi apapun. Jadi kalau kita mengimplementasikan sistem ini, dia pasti aman ya. Pasti aman. Nggak akan ada cara untuk membongkar sistem itu, untuk menembus sistem itu. Unconditional security. Ini mirip teori yang unfalsifiable ya, yang tidak bisa difalsifikasi. Nanti kita singgung sedikit. Terus ada conditional security. Conditional security itu ada kondisi dia aman, ada syaratnya ya, yaitu ada yang disebut computational security. Kemudian ada provable security. Computational security itu jika kalau kita ingin menyerang sistem itu, maka kita butuh komputasi yang cukup tinggi gitu ya, dan itu menjadi tidak visible ya. Tapi nanti tergantung caranya, nanti ada teknik serangan yang disebut shortcut attack gitu ya. Shortcut attack itu ya jalan pintas gitu. Tadinya komputasinya harusnya tinggi, ternyata kita bisa cari jalan pintas sehingga kita bisa menyerang sistem itu dengan komputasi yang rendah saja gitu ya. Nah, computational security ini dia somehow dia falsifiable karena dia membuka cara bahwa dia itu bisa gagal. Kemudian ada provable security. Provable security itu secara matematis dia nanti keamanannya itu dibuktikan bahwa dia ekuivalen dengan yang disebut sebagai hard problem. Hard problem dalam formal mathematics gitu ya. Jadi ini ranahnya praktis, tapi dia nanti menyandarkan kebenarannya pada kebenaran logik ya, kebenaran logik formal di matematik. Kalau kebenaran logik formalnya itu tetap benar ya, dia tetap aman. Kalau ini keliru, dia menjadi tidak aman. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, saya tambahkan sedikit ya. Unconditional security, nanti Bapak Ibu bisa lihat di slide-nya. Itu salah satu contohnya adalah one time path. Bukan salah satu contoh ya, itu satu-satunya contoh yang pernah ditemukan unconditional security itu adalah one time path. Jadi dia pokoknya aman dalam kondisi apapun, aman 100%. Nah, problemnya apa? Ternyata karena aman 100%, dia impossible untuk diimplementasikan. Karena dia akan sangat menyulitkan dalam mengoperasikan keamanan dan seterusnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat contoh-contohnya di sini ya. Ini nggak perlu kita bahas detail. Contoh kasus lain ya, tadi sempat disinggung Pak Dim bahwa teori matematik itu juga ada yang jadi tetap dia falsifiable, cuman falsifiable-nya dia dalam bentuk kritik terhadap teori matematik, berarti logikanya gitu ya, nanti ada kontradiksi dan sebagainya. Nah, namun dalam matematik itu ada yang disebut yang sekarang itu bidang baru, cuma nggak baru ya, udah agak lama. Dulu pencetusnya salah satunya Wolfram dan sebagainya, itu yang disebut eksperimental mathematics gitu ya. Jadi seringkali model matematik atau aksioma sistem aksiomatik dalam matematik itu kalau kita mau periksa satu persatu teorema ini kebenarannya seperti apa, itu sangat sulit gitu ya. Jadi eksperimental mathematics itu nanti mensimulasikan berbagai hal itu, kemudian dari simulasi itu nanti kita bisa semacam eksperimen tadi itu ya, eksperimen sains empiris, kita bisa tunjukkan bahwa sebuah teori itu benar atau salah dengan eksperimental mathematics. Ya, ini contohnya teori chaos ini ya Pak ya. Jadi zaman dulu
bidang matematik itu pemodelan sistem dinamik itu menganggap bahwa nggak akan terjadi semacam chaos ini. Maksudnya chaos itu adalah kalau di sistem dynamics itu ada kondisi awal yang berdekatan gitu ya Bapak Ibu ya. Kondisi awal yang berdekatan itu nanti dia akan menghasilkan kondisi akhir yang berdekatan juga. Kalau dia semakin dekat maka kondisi akhirnya semakin dekat gitu ya. Nah, ini secara tidak sengaja ternyata Lorentz menemukan bahwa ternyata itu nggak terpenuhi. Ada model matematik yang kondisi awalnya berdekatan, kondisi akhirnya itu bisa meledak, nggak terhingga, bisa saling berjauhan gitu ya. Makin didekatkan, Tapi metodenya udah tahu belum? dia beda juga, bisa berjauhan juga. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini nanti mungkin nggak saya bahas ya. Kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu kalau tertarik ya, nanti bisa baca ini beberapa tulisan di sini ya. Jadi ini kira-kira membahas bagaimana cryptocurrency itu bisa menghasilkan kestabilan sistem finansial ya. Jadi kalau di ini Bapak Ibu bisa baca ini buku Paper Money Collapse. Jadi dia membahas antara pertentangan antara fiat money itu uang yang sekarang kita gunakan ini dengan commodity money. Commodity money itu yang itu Bapak Ibu ya, emas sebagai uang, perak sebagai uang gitu ya. Nah, ini di Paper Money Collapse itu dia membahas seakan-akan dia bisa merumuskan gitu ya, merumuskan nanti konsekuensi logis dari kalau sistemnya itu fiat money itu nanti konsekuensi prediktif secara empirisnya itu seperti apa gitu ya. Kalau dia bentuknya commodity money nanti seperti apa. Nah, kalau ini dia menyimpulkan untuk sementara bahwa commodity money itu pasti lebih stabil meskipun itu kontroversial ya. Kemudian di akhir bab dia membahas bahwa cryptocurrency itu memenuhi syarat sebagai commodity money. Karena memenuhi syarat, maka cryptocurrency itu harusnya nilainya stabil gitu ya. Dia tidak fluktuatif dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, ternyata sekarang cryptocurrency nilainya malah sangat fluktuatif. Jadi itu contoh sebuah teori yang ternyata terfalsify.